Assalamualaikum, selamat pagi. Eh, Materi kita hari ini adalah mengenai imbalan kerja ya. Jadi kita lebih banyak menggunakan yang dari PSAK 24 ya. Jadi kita tidak mengandalkan atau tidak mengambil dari buku Kishu, tapi kita melihatnya mengupasnya dari sisi PSAK 24 yaitu mengenai imbalan kerja. Jadi sebenarnya cara belajar yang mungkin lebih efektif itu adalah Anda bisa lihat dari PowerPoint yang ada di pertemuan keberapa itu ya. Lihat saja di e-learning itu ya, materi mengenai PSAK 24 imbalan kerja. Itu ada slide-nya, tetapi tidak semua slide itu saya jelaskan di sini. Beberapa definisi, pengertian-pengertian itu tidak saya jabarkan. Anda silakan untuk belajar sendiri saja. Imbalan kerja. Imbalan kerja ini sebenarnya mencakup 4 hal, yaitu ada imbalan kerja jangka pendek, ada pesangon, ada imbalan pasca kerja, serta ada imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka pendek ini adalah dalam bentuk biasanya imbalan jangka pendek absen ya. Kemudian ada juga yang dalam bentuk bagi hasil atau bonus. Sedangkan untuk yang imbalan pasca kerja itu ada yang kita katakan sebagai kontribusi pasti, ada yang disebut sebagai manfaat pasti. Manfaat pasti sendiri itu terdiri dari dua, ada past service cost, ada current service cost. Jadi kalau imbalan jangka pendek itu diberikan ketika ini terkait dengan absen atau ya dari kehadiran seseorang atau pegawai ya. Kemudian kalau bagi hasil atau bonus ini memang sangat terkait sekali dengan bonus ataupun laba yang sudah dijanjikan oleh perusahaan untuk dibagikan kepada karyawan ketika kriteria ataupun deal-deal yang sudah ada itu sudah disepakati bersama, sehingga perusahaan memang harus mengeluarkan bagian dari laba ataupun bonus. Nah, imbalan kerja ini adalah seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Jadi imbalan kerja. Nah, kriteria dari imbalan kerja jangka panjang lainnya ini adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait. Sedangkan yang dikatakan sebagai imbalan kerja jangka pendek itu adalah imbalan kerja yang jatuh temponya kurang atau sampai dengan 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Jadi kalau kita lihat contohnya tadi itu adalah absen dengan bagi hasil atau bonus ya. Jadi bonus ataupun bagi hasil itu akan diberikan tidak lama setelah perusahaan ini membuat laporan keuangan sehingga diperoleh hasilnya di situ laba berapa, sehingga dari bagian laba itulah yang kemudian akan dibagikan. Makanya masuk dalam kategori yang imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja ini dikatakan menjadi hak, yaitu hak atas imbalan kerja yang tidak bergantung pada aktif atau tidaknya pekerja pada masa depan. Pasca kerja, imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Ya, pasca kerja, jadi setelah selesai. Kemudian ada lagi program imbalan pasca kerja. Ini adalah berupa pengaturan formal atau informal di mana entitas memberikan imbalan pasca kerja bagi satu atau lebih pekerja. Jadi ada kebijakan perusahaan untuk membuat satu program imbalan pasca kerja yang ini bisa bersifat formal atau informal ya. Bisa dikelola sendiri oleh perusahaan atau perusahaan kemudian meminta pihak lain untuk membuat atau menginvestasikan dalam program imbalan pasca kerja. Kemudian ada program iuran pasti, di mana di sini entitas membayar kepada pengelola dana dan tidak ada kewajiban entitas untuk membayar iuran lebih lanjut jika pengelola dana tidak cukup membayar jasa.
Sedangkan program imbalan pasti ini adalah program imbalan pasca kerja yang bukan merupakan program iuran pasti. Ya iyalah ya, tapi ya begitulah definisinya. Jadi kalau program iuran pasti itu sebenarnya perusahaan itu sudah dengan pasti mengeluarkan uang setiap bulan, katakanlah mengeluarkan uang itu berapa untuk si A. Karena bisa jadi kan masing-masing karyawan itu iuran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu berbeda-beda. Ya. Jadi iuran yang ditetapkan atau yang dibayarkan oleh perusahaan itu sudah pasti. Jadi sedangkan kalau imbalan pasti bagaimana? Kalau imbalan pasti itu adalah di luar dari program iuran pasti. Kita kembali lagi untuk bicara mengenai imbalan kerja jangka pendek yang tadi dikatakan bahwa ini adalah ketika jatuh temponya kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Contohnya upah, gaji gitu ya. Gaji wajib bulanan biasanya. Kalau upah diberikan kepada karyawan atau pegawai yang terkait biasanya dengan kontrak dan lain-lain. Bisa dibayar dengan cara mingguan atau bulanan. Kemudian ada utang bagi laba, utang bonus, ada cuti berimbalan jangka pendek, ada imbalan non moneter. Jadi misalkan perusahaan membuat kebijakan bahwa bonus itu diberikan tidak dalam bentuk uang, tetapi misalkan adalah bonus itu diberikan dalam bentuk berangkat umroh misalnya, atau jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu yang kita katakan sebagai imbalan non-moneter. Nah, bagaimana dengan pengakuan dan pengukuran imbalan jangka pendek? Ini diakui saat pekerja telah memberi jasa. Tadi contohnya adalah gaji, ya. Maka itu akan diakui pada saat pekerja sudah memberi jasa. Liabilitas setelah dikurangi yang telah dibayar, beban dibayar di muka jika terjadi kelebihan pembayaran. Jadi ini kita analogkan saja dengan gaji, kita mungkin akan lebih gampang untuk memahami. Sedangkan untuk yang cuti berimbalan jangka pendek, nah untuk cuti berimbalan jangka pendek ini ada dua cara sebenarnya. Ada yang boleh diakumulasi, ada juga yang cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi. Jadi cuti berimbalan jangka pendek ini diberikan ketika karyawan perusahaan ini mengambil jatah cuti, ya mengambil jatah cutinya, kemudian aturan di perusahaan itu bagaimana? Apakah itu diakumulasi? Kalau diakumulasi berarti akan diakui pada saat pekerja ini memberikan jasanya. Sedangkan yang tidak boleh diakumulasi ini hanya diakui pada saat cutinya terjadi. Oke, misal begini ilustrasinya. Ada satu perusahaan yang memiliki 5 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar 100.000 untuk 5 hari kerja. Maksudnya adalah setiap hari ya dia akan menerima 100.000. Berarti kalau 5 hari kan harusnya dia akan terima 100.000 ya kalau dia memang mengambil jatah cuti tadi. Nah, selama tahun 2012 ternyata karyawan yang cuti 5 hari itu satu orang. Tadi ada 5 karyawan, yang cuti 5 hari itu hanya satu orang. Berarti yang tidak 5 hari berapa orang? Ada 4 orang. Ya. 4 orang itu berapa hari cutinya? Ternyata cutinya adalah 3 hari kerja. Nah, tadi ada 2 pengakuan, bagaimana jika tidak diakumulasi dan bagaimana perhitungan jika ini adalah diakumulasi. Kalau ini tidak diakumulasi, berarti pada tahun 2012 itu kita harus mengakuinya atau membuat jurnalnya adalah beban cuti berimbalan pada kas senilai 1.700.000. Ya, 1.700.000. Dari mana 1.700.000? Perhatikan bahwa ada satu orang karyawan yang dia mengambil cuti itu 5 hari. Dan ada 4 orang karyawan yang dia mengambil cutinya adalah 3 hari. Berarti sini. Atau kalau gampang ini begini. 1 orang yang mengambil cuti 5 hari, kalikan 100.000, ditambah 4 orang yang mengambil cuti 3 hari, dikalikan 100.000.
Jadi kalau tidak diakumulasi, pengakuannya hanya terjadi pada tahun 2012. Nah, bagaimana kalau ini ternyata bisa diakumulasi? Nah, kalau ini bisa diakumulasi berarti kan ada 4 orang yang dia masih punya sisa cuti 2 hari di periode berikutnya. Ya, sisa cuti 2 hari di periode berikutnya. Sehingga ada 2 jurnal yang dibuat. Jurnal pertama sama seperti tadi, diakui pada saat terjadinya ya beban cuti berimbalan pada kas 1.700.000. Kemudian yang kedua ini adalah kita harus mengakui terjadinya utang gaji. Utang gaji. Berapa? Nilainya 800. Tadi ada 4 orang yang dia masih punya sisa cuti 2 hari. Berarti 4 kali 2 dikalikan 100.000. 800. Sehingga jurnalnya beban cuti berimbalan pada utang gaji sebesar 800.000. Oke, ini saya lanjutkan saja. Syarat pengakuan biaya pembayaran untuk laba bagi laba dan bonus adalah ada kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dapat diestimasi secara handal. Ya, jadi memang ada kewajiban bagi perusahaan karena perusahaan memang sudah misalkan membuat semacam aturan atau pengumuman bahwa karyawan akan mendapatkan bagian dari laba atau bonus jika karyawan tersebut mencapai level tertentu. Misal, kalau perusahaan mendapatkan penjualan, bisa mendapatkan penjualan senilai 100 miliar misalnya ya, maka bonus akan dibagikan sebesar 2% dari laba. Kalau mencapai sampai 100 sampai dengan 100 miliar misalnya, maka akan mendapatkan bonus sebesar 2,5%. Nah, jadi ada perhitungan-perhitungan seperti itu. Nah, kemudian tadi dapat diestimasi secara andal. Imbalan kerja jangka pendek untuk manajemen kunci sesuai dengan PSAK 7, pengungkapan dalam laporan keuangan jumlah gaji yang diterima oleh manajemen kunci. Manajemen kunci di sini adalah direksi dan komisaris. Ini contohnya ya, pengungkapan dalam laporan keuangan. Perusahaan dan entitas anak memberikan kompensasi dan imbalan lain kepada Dewan Komisaris dan direksi sebesar sekian dan sekian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010. Nah, elemen dari proses pensiun, imbalan pasca kerja. Jadi ini adalah perusahaan, ya, perusahaan di mana perusahaan ini menyerahkan sejumlah dana, memberikan kontribusi, memberikan dana kepada pihak lain, ya, bisa jam sostek, bisa asuransi atau bisa juga perbankan, karena asuransi maupun perbankan ini kan sebenarnya juga ada dalam bentuk investasi di mana mereka akan terkait dengan dana-dana pensiun. Nah, kemudian ini ada pekerja. Nah, pekerja inilah yang akan menerima manfaat dari pembayaran itu tadi. Imbalan pasca kerja ini berupa tunjangan purnakarya ataupun imbalan pasca kerja lainnya, sedangkan program imbalan pasca kerja itu adalah iuran pasti serta imbalan pasti. Jadi kalau tadi imbalan iuran pasti ya, iuran pasti itu adalah yang memang iurannya itu sudah pasti, misalkan 1 juta setiap bulan, maka setiap bulan itu dibayarkan 1 juta. Sedangkan kalau imbalan pasti itu hasilnya itu yang sudah. Oke. Jadi kembali ke sini ya. Jadi untuk yang iuran pasti itu tadi saya katakan bahwa yang disebut sebagai iuran pasti itu adalah
iuran yang memang sudah pasti nilainya berapa, katakanlah 1 juta gitu ya, katakanlah 1 juta. Maka setiap bulan perusahaan ini akan mengeluarkan dana 1 juta untuk persiapan karyawan itu nanti pensiun. Nah, ingat bahwa uang ini bukan kemudian dari perusahaan, kemudian perusahaan menyimpannya sendiri gitu ya di bank misalnya, dananya hanya sebatas sebagai tabungan saja, kan nggak begitu. Tapi ini oleh perusahaan diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola. Nah, kembali lagi ke iuran pasti tadi. Kalau iuran pasti tadi, katakanlah 1 juta per bulan, ya, katakanlah 1 juta per bulan, berarti dalam 1 tahun 12 juta. 12 juta. Kalau ternyata si karyawan ini akan pensiun 10 tahun dari sekarang, berarti kan 12 juta kali 10, 120 juta. Dalam pikiran kita bahwa si karyawan ini akan menerima sebesar 120 juta. Tetapi karena yang kita gunakan adalah iuran pasti ini iurannya itu sudah pasti setiap bulannya berapa, dan ini sudah diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain, maka yang menjadi pasti tadi hanya iurannya saja. Apakah kemudian si karyawan ini akan menerima 120 juta? Ini tergantung sekali dari bagaimana pengelolaan dari pihak di sini tadi. Ya, bisa jadi dia akan menerima kurang dari 120 juta, itu ya. Bisa juga dia akan terima lebih dari 120 juta. Jadi resiko bagi perusahaan ini hanya sampai sebatas di sini saja. Resiko bagi karyawan, jadi resiko terbesar ini ada di karyawan. Jadi resikonya perusahaan ini hanya sampai sebatas di sini saja. Tetapi berbeda dengan yang imbalan pasti atau manfaat pasti ya. Kalau yang manfaat pasti kalau tadi kita katakan bahwa si karyawan akan terima 120 juta, nah, maka di akhir periode atau di masa pensiunnya, karyawan ini akan menerima memang 120 juta. Tetapi apakah kemudian iuran yang dibayarkan oleh perusahaan ini sama seperti tadi 1 juta? Bukan seperti itu. Bisa saja setiap bulannya berubah-ubah tergantung dari kemampuan perusahaan. Bisa jadi bulan ini membayarkan 1 juta, bulan depan 1.200.000, bulan berikutnya lagi 800, 600 dan seterusnya. Tetapi yang pasti adalah dana yang diterima oleh karyawan ini adalah 120 juta. Jadi sebenarnya risiko bagi karyawan sendiri ini adalah tidak terlalu besar. Ya. Kemudian saya lanjut ke sini saja. Ini contohnya. Misal Juni 20X5, iuran pensiun yang harus dibayar PT ABC untuk bulan tersebut adalah 5 juta. Jika iuran tersebut dibayar semua, jurnal yang dibuat adalah beban pada kas 5 juta. Kalau yang dibayar itu baru 3 juta, berarti kan masih ada sisa yang masih harus dibayar. Ya, yang harus dibayar. Sampai akhir Juni 20X0. Maka jurnalnya adalah beban 5 juta, kas 3 juta, pada liabilitas jangka pendek 2 juta. Ini mestinya akhir Juni 20X5 ya. Oke, ini kan seperti jurnal biasa kan, tidak ada masalah ya, beban pada kas pada liabilitas jangka pendek. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai Nah, ini ilustrasi. Ini adalah informasi di awal, ya, informasi di awal. Jadi kalau Anda nanti menemui soal
ya mendapat soal, ya soalnya kan akan begini nanti. Ada informasi-informasi yang seperti ini. Ada nilai kini kewajiban imbalan pasti awal 200.000, nilai wajar aset program 200.000, biaya jasa kini 30.000, diskontonya 10%, iuran 24, imbalan 16, nilai kini kewajiban imbalan akhir 250, serta nilai wajar aset akhir itu adalah 222. Nah, Anda nanti akan diminta untuk mengisi yang seperti ini nih. Ya. Jadi kita lihat di sini, ada saldo awal, nilai, ini ada jurnal umum, ya jurnal umum. Jurnal umum ini terbagi atas beban, kas, pendapatan komprehensif, serta liabilitas, serta ada memo yang terdiri dari nilai kini kewajiban serta aset. Saldo awalnya untuk nilai kini kewajiban ini adalah minus 200, ada aset 200. Nilainya dari sini. Nilainya dari sini. Loh Bu, kok ini minus? Ya iyalah, ini kan nilai kewajiban. Toh liabilitas kan. Liabilitas itu kan sebenarnya adalah nilainya adalah minus kan. Gitu ya. Oke, yang perlu Anda ingat adalah setiap baris dari akun-akun yang ada, bukan akun sih, setiap baris dari masing-masing ini saldonya harus 0. Jadi ini ketemu ini kan sudah 0 ya. Di sini minus 200, di sini positif 200, 0. Kemudian informasi berikutnya adalah biaya jasa kini 30.000. Biaya jasa kini, beban kan itu, ya beban. Biaya jasa. Jadi masuk di sini 300 bebannya, kemudian di sini berarti adalah minus 30. Ada biaya bunga, tingkat diskonto 10%. Tingkat diskonto 10%, 20 ya. 20. Diskonto ini berarti ada dua, ada biaya dan ada pendapatan. Ada biaya, beban 200, kemudian ada kewajiban di sini. Yang namanya bunga itu kan berarti adalah kita masukkan di sini di kewajiban. Kemudian ada pendapatan tadi. Tingkat diskonto kan 10%, pendapatannya dari sini. Aset 200 kali 10%, 20. Jadi kita masukkan beban, ya, kita masukkan beban, tetapi ini adalah sebagai minus. Jadi berbanding dengan ini. Perhatikan bahwa ini masing-masing nilainya adalah 0. Informasi berikutnya adalah iuran 24. Iuran. Nah, iuran berarti kan kita keluar uang ya 24. Kas 24. Sehingga ada aset di sini sebesar 24. Informasi berikutnya lagi adalah imbalan. Imbalan 16.000. Kemudian asetnya adalah 16.000. Oke. Nah, sekarang kita hitung dulu yang di sini. Ini nilainya adalah jumlah tahun berjalan adalah 30. Kemudian ini jumlah tahun berjalan adalah minus 24. Kemudian yang di sini ini adalah informasi sebelumnya. Nih, 250 nilai kewajiban, kemudian nilai wajar aset 222. Nih, 250, 222. Nah, sekarang berarti informasi mana yang nggak ada? Informasi yang ini kan, yang nggak ada ya. Dari mana kita bisa menemukan yang ini? Menemukan yang ini adalah kita lihat jumlah yang ini. Jumlah yang ini ditambah ini 200 minus 200 ditambah minus 30 ditambah minus 20 ditambah 16. Kan gitu. Dihitung nilainya berapa semuanya ini, kemudian dibandingkan dengan yang ini. Maka akan terjadi selisih sebesar sekian. Sama, ini juga begitu. Kita hitung dulu yang ini. Kemudian
kita bandingkan dengan yang ini, maka akan ketemu selisihnya sebesar sekian. Baru kita tarik ke sini, pendapatan komprehensif, ini juga ditarik ke sini, pendapatan komprehensif. Sekarang kita ketemu angka 22. Ya, ketemu angka 22. Nah, 28 dari mana? 28 ini adalah selisih dari ini, selisih dari ini, juga selisih dari ini. Jadi yang ini kan, ini harus nilainya adalah, totalnya adalah 0. Yang ini. 30 minus 24 plus 22 minus 28. Ini nilainya adalah 0. Ya. Nah, yang kita jurnal ini adalah yang ini. Yang ini. Makanya dibawa ke sini. Ada beban pensiun 30.000, pendapatan komprehensif lain 22, pada kas 24, pada liabilitas 28. Nah, kalau kita mau melihat di laporan posisi keuangan kita, maka nanti akan terlihat pada sisi liabilitas ada nilai kini kewajiban sebesar 250 serta ada aset program 222. Sehingga net liabilitas manfaat pensiun itu adalah 28 minus 28. Sementara ekuitas pendapatan komprehensif lain dalam bentuk kerugian ini adalah 22.000. Ilustrasi kedua ya. Ilustrasi kedua diketahui nilai kini kewajiban imbalan pasti di awal 250.000, nilai wajar aset program awal 222.000, rugi aktuaria 22.000, biaya jasa kini 34.000, tingkat diskonto 10%, iuran 26.000, imbalan 20.000. Kemudian di akhir ini nilai kini dari kewajiban imbalan 279.500, sementara nilai wajar aset di akhir itu adalah 276.600. Jadi kalau kita buat bentuknya ini adalah seperti ini, di saldo awalnya ada pendapatan komprehensif 22.000, liabilitas 28 minus 28.000, kewajiban program minus 250.000 serta aset program itu adalah 222.000. Tadi diketahui biaya jasa kini 34.000 di sini. Ya, ada beban yang nanti akan kita perhitungkan 34.000 sehingga ada kewajiban di sini 34 minus 34.000. Ya, harus 0 ya. Harus 0. Yang ini kenapa nggak 0, Bu? Ya enggak lah, karena ini memang saldo awal kan. Kemudian bunga, ada biaya bunga 25.000, ada dapat dari mana 25.000? Perhatikan di sini ada tingkat diskonto 10%. Tingkat diskonto 10% ini selalu kita kaitkan dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti serta nilai wajar aset program. Yang biaya ini kita masukkan sebagai, kita kaitkan dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti, sedangkan untuk yang pendapatan kita kaitkan dengan nilai wajar aset program. Nilainya 10%. Sehingga ketemu biaya bunga ini adalah 10% dari 25.000, 10% dari kewajiban program, sedangkan 10% dari aset program ini kita perlakukan sebagai pendapatan bunga. Sehingga perhitungannya seperti ini. Kemudian diketahui juga bahwa iuran ini adalah 26.000 iurannya, sehingga kas kita keluar sebesar 26.000. Ada imbalan di sini sebesar 20.000. Ini imbalan ada keluar sebesar 20.000. Nah, sekarang ini dapat dari mana, Bu? 9.500 dengan 26.400, karena di informasi ini nggak ada 9.500 dengan 26.400. Ini memang harus kita cari, jadi memang tidak ada di informasi awal, nggak ada. Cara mencarinya gimana? Kita tahu bahwa di akhir nilainya sudah sekian, 279.500 dengan 276.600. Tinggal kita hitung saja. Minus 250.000 ditambah minus 34.000 ditambah minus 25.000 ditambah 20.000 ditambah X gitu kan ya, sama dengan minus 279.500. Maka akan ketemu X-nya adalah 9.500. Yang ini pun begitu. 222.000 ditambah 22.200 ditambah 26.000 ditambah minus 20.000 ditambah X sama dengan 276.600. Maka akan ketemu X-nya adalah 26.400. Clear ya?
Ini tinggal kita masukkan di sini kan. Ingat harus 0. Sehingga 9.500 dengan 26.400. Beban tinggal kita hitung. Beban tinggal kita hitung ya. Maka bebannya adalah 34.000 ditambah 25.000 dikurang dengan 22.200, ketemu 36.800. Ini juga ketemu. Nah, yang ini perhatikan, 35.900 ini adalah 9.500 ditambah 26.400. Ya. Jadi kalau kita lihat 22.000 dikurang dengan 35.900, maka akan ketemu nilainya 13.900. 13.900. Di slide asli ini 14.900, yang benar adalah 13.900. Nah, 2.900 dari mana? 2.900 ini adalah dari minus 279.500 dikurang dengan 276.600. Ketemu minus 2.900. Ya, minus 2.900. Tinggal kita hitung sekarang. Minus 28.000 ditambah X sama dengan minus 2.900. Berarti kan nilainya sekian. 25.100. Nah, ini kemudian yang kita bawa ke jurnal. Maka jurnalnya adalah beban pensiun 36.800, liabilitas manfaat pensiun 25.100, kas 26.000, pendapatan komprehensif lain 35.900. Ini kalau kita bawa ke laporan posisi keuangan, maka di bagian liabilitas akan kelihatan nilai kini kewajiban minus 279.500, aset program 276.600, sehingga diperoleh net liabilitas manfaat pensiun adalah minus 2.900. Ekuitas ini berupa pendapatan komprehensif lain senilai 13.900. Ya, semoga Anda paham dengan yang saya jelaskan mengenai imbalan kerja, dan silakan Anda untuk mengerjakan soal yang sudah saya siapkan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.